Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry yang telah memberikan sambutan pada acara BOP malam hari ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu adalah materi dari guest speaker kita, yaitu Bapak Bung Rama Wijaya. Beliau ini sangat sudah terkenal banget nih di dunia network marketing. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Saya saja sangat excited nih, sangat deg-degan ya, atau sangat menunggu nih materi dari beliau. Saya bacakan sedikit profil dari beliau. Bapak Bung Rama Lina Wijaya ini kelahiran dari Kota Depok. Beliau pengalaman kerjanya sudah sangat banyak sekali, bisa kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Beliau sudah pernah merambah ke dunia pertelevisian, pernah bekerja di marketing Spacetoon TV, pernah menjadi VG News RCTI, pernah menjadi CRO dari Indosiar, SCTV, dan O Channel, dan juga pernah menjadi GM MNI Direct Selling 2016 sampai 2020. Beliau juga pernah menjadi CEO PT Rizka Jaya, CEO PT Lia Abadi, Dirut dari PT Rama Entertainment Media, Direktur dari PT Mulyanusa Indonesia, ini juga adalah MLM Bapak Ibu, Direktur PT Gladiola Natura Indonesia, Dewan Penasihat AP2LI, Verifikator AP2LI, Konsultan Direct Selling, dan Komisaris Utama PT Gladiola Industrial Service. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, pengalamannya sudah banyak sekali, udah bukan ejek-ejek ini Mbak. Jadi nanti materi yang akan diberikan pun pastinya tentu sangat berkualitas. Maka dari itu Bapak Ibu tolong disimak, atau mungkin nanti bisa dicatat kalau ada poin-poin penting dari Pak Rama yang akan dijelaskan oleh Pak Rama. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita sambut Bapak Bung Rama Lina Wijaya. Kepada Bapak Rama, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi sekilas sudah dijelaskan juga sama siapa namanya, Mbak Sanas ya, Mbak Sanas. Kalau ya itulah sedikit profil saya. Sebenarnya saya ini di asosiasi adalah pengurus pusat dari di AP2LI, konsultan Kementerian Perdagangan. Dan saat ini saya juga memiliki beberapa pabrik ya, yang insya Allah juga pabrik saat ini mendukung AWI kayak gitu. Pada seterusnya di perusahaan AWI ini insya Allah untuk produk tidak perlu khawatir karena kita dan Pak Henry sendiri ada di pabrik itu sendiri. Pak Henry itu sebagai direktur di pabrik itu, jadi kemungkinan tidak ada tuh yang namanya stoknya atau stoknya habis. Insya Allah nggak ada. Jadi bisa dijamin dari segi produk dia sudah komplit, dan insya Allah juga dari segi izin-izinnya juga sudah oke. Saya sangat berhati-hati banget ya, dikarenakan dari segi kegiatan saya yaitu sebagai konsultan juga di Kementerian Perdagangan. Saya juga selain konsultan di multi level, saya juga konsultan di waralaba, terus di keagenan atau distributor seperti itu. Dan itu saya sangat menjaga jangan sampai AWI ini malah tidak baik membawa saya kayak gitu. Jadi benar-benar saya cek banget, ternyata dari Pak Henry sendiri mempunyai visi misi dan motivasi membangun AWI ini benar-benar kita ingin benar-benar membuat perusahaan yang bisa berkepanjangan dengan harga join yang relatif murah, dengan bonus yang all out yang tidak ada yang ditahan-tahan. Jadi memang wah itu sangat good banget yang saya mau. Terus saya tanyakan juga ke Pak Henry, kualitas produknya bagaimana Pak Henry? Mau yang ecek-ecek atau yang berkualitas? Saya bilang, kalau saya, pabrik saya mendukung untuk PT AWI, saya ingin yang berkualitas. Ternyata Pak Henry bersinergi sama saya. Iyalah Pak, kita barang murah,
Jangan sampai produknya murahan, tapi tidak berkualitas. Dan alhamdulillah Pak Henry beserta tim di pabrik mendevelop yang dahsyat. Ada dua produk. Yang pertama tehnya itu gunpowder, tipe gunpowder. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah kenal dengan yang namanya Peko, teh Peko itu. Nah ini kualitasnya di atasnya Peko. Jadi benar-benar kalau di urutan saat ini adalah gunpowder urutan teh tertinggi, Pak. Urutan teh tertinggi dengan manfaat yang sangat bagus, dan di Indonesia ini tidak banyak yang bisa produksi teh itu. Termasuk kalau kita bisa tahu, mungkin ada yang tinggal di Bogor atau ada yang pernah ke Gunung Emas. Nah, Perkebunan Nusantara punyanya dinastinya Pak Soeharto. Pada zaman itu Orde Baru. Mereka saya coba untuk kontakkan membuat teh dengan kualitas yang seperti ini, mereka tidak bisa. Jadi benar-benar teh ini adalah teh yang premium. Berkualitasnya menurut saya sangat tinggi. Bahkan sampai kalau Bapak Ibu yang sudah punya teh itu, coba dikunyah deh. Itu rasanya otentik banget. Itu sangat-sangat otentik. Dalam biji belum yang diseduh ya, itu kunyahnya itu sangat mengeluarkan esensial esensial rasanya, itu essence rasanya, terus wanginya itu benar-benar kualitas yang premium. Kita bisa dari buka aja deh. Kita buka sasetnya, kita cium dulu. Susah untuk didapatkan rasa teh yang seperti itu, wangi teh yang seperti itu. Jadi benar-benar Pak Henry, terus Pak Yuda, Bu Claudia ini benar-benar memilihkan produk-produk yang berkualitas untuk mitra-mitra AWI. Seperti itu. Jadi bukan hanya yang layak untuk dijual, tapi benar-benar berkualitas, yang dimana mitra bila meminum itu, mengkonsumsi itu pasti langsung berasa. Nanti bisa saling bisa sharing dengan Pak Yuda, dengan Bu Claudia, ataupun mitra-mitra yang sudah sudah merasakan lebih dahulu. Termasuk kemarin saya juga diberikan sama Pak Henry untuk cobain tehnya itu. Walaupun saya memang komisaris utama, tapi saya tidak jarang lah ke pabrik. Jadi memang yang full itu Pak Henry. Nah itu Pak Henry, ini Pak cobain ini. Wah benar-benar ternyata saya minum malam itu, pagi benar-benar BAB ya. BAB-nya tuh lancar banget, dan yang saya kaget kok nggak melilit ya. Biasanya kalau kita minum teh-teh kepala jenggot atau teh-teh slimming yang seperti itulah gitu kan, dengan banyak merek itu berasa kita memilih. Apalagi kalau misalnya kayak teh jati Cina. Saya sendiri orang yang selalu punya motivasi ingin kurus. Jadi saya banyak mencoba itu untuk kondisi saya. Saya coba minum teh jati Cina, itu sangat melilit sekali di perut. Tapi proses keluar BAB-nya itu juga biasa aja sih, kayak rutinitas biasa. Udah gitu, kalau bagi saya yang cukup banyak kinerja di lapangan, ternyata teh ini saya coba kemarin 3 hari cukup bisa mengganti kopi di saat saya meeting. Jadi ternyata ya memang teh itu kita nggak bisa dipungkiri, dia punya zat yang seperti kopi itu kafein, dia punya zat kafein yang cukup bagus, jadi bisa kita mengurangi kopi, jadi kita bisa mengganti ke teh. Tapi nanti itu kembali itu ke selera ya. Kalau saya kemarin pengen pembuktian, bener nggak nih produk-produknya PT AWI ini berkualitas beneran apa enggak nih, kan itu yang saya mau cari tahu. Ternyata ternyata saya 2-3 hari lah saya meeting, sampai saya meeting kan juga kan kedudukannya multi level juga ya Bapak Ibu. Saya meeting dengan owner-owner lain, ternyata mereka bertanya, Pak itu apa Pak yang diminum? Oh ini teh. Kok tehnya bulat-bulat ya kayak peluru? Ya iya, namanya gunpowder. Kalau nggak bulat-bulat seperti peluru namanya nggak ada gunnya gitu kan. Oh ini
sudah ada yang mainin apa belum Pak? Kenapa memangnya? Kalau misalnya belum ada, saya mau ambil. Nah itu ada tuh MLM lain tuh yang seperti itu. Cuman saya bilang, ini sudah ada yang mainkan namanya PT AWI. Dan ini produk eksklusivitasnya PT AWI. Saya bilang seperti itu. Terus yang itu tadi teh ya, teh itu saya udah merasakan. Nah yang kedua ada namanya Diabel kolagen. Nah Diabel kolagen ini yang saya tahu itu kemarin Pak Hendy masih sampel saset. Itu sangat-sangat bagus. Kalau yang saya juga sharing juga sama istri, ini cobain. Saya dikasih berapa kemarin sama Pak Hendy, ada sekitar 10 saset ya, 10 saset. Istri saya sampaikan, loh kok ini kok rasanya berbeda dengan kolagen pada umumnya. Oke, saya coba minum dan pertama biasanya kan kalau kolagen itu kan rasanya lebih ke buah ya, ke buah. Memang ini sih buah juga, buah kokoa. Dan saya tanya, Pak Henry, kok ini kokoanya enak dan dia punya apa ya? Punya lumpurnya lah, punya ekstraknya. Ini apa? Oh ini ekstrak kokoa Pak Rama. Oh ekstrak langsung? Iya bukan ekstrak, bukan Pak. Wah itu saya excited karena dari kokoa itu sendiri dia punya manfaat yang nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri lah ya, manfaat dari buah kokoa itu sendiri atau coklat yang memang ekstrak itu. Udah gitu saya tanya, ini kolagennya asal ada atau memang dibuat untuk menjadi sebuah manfaat? Saya bilang sama Pak Henry dan Pak Yuda dan Bu Claudia waktu itu, ini kita bikin Pak untuk manfaat. Oh ya, saya bilang, manfaatnya berapa nih? Isinya berapa? Saya bilang, jangan 0,1 gram doang kayak tetangga-tetangga lainnya, saya bilang kan. Yang cuma dapat enaknya, manfaatnya nggak dapat, saya bilang kan. Nggak Pak, ini kalau nggak salah sekitar 1 gram lebih, 1-2 gram lebih, kayak gitu kan. Tapi itu nanti di riset lagi ke R&D katanya. Oh gitu, ya sudah. Saya perlu evaluasi yang bagus yang sebenarnya. Cuman kemarin, tadi sore Pak Henry menyampaikan itu sekitar 14% dari sasetnya. Atau kurang lebih hampir 4 gram kalau nggak salah ya. Tapi dari situ udah kelihatan. Nanti Bapak Ibu yang mengkonsumsi itu kayaknya produk baru deh. Kalau nggak salah kemarin Pak Henry menyampaikan masih proses BPOM. Masih proses BPOM dan insya Allah di bulan ini dipasarkan katanya Pak Henry itu lagi mau dipegang. Nah, ini lagi dipersiapkan lah kayak gitu. Jadi kemarin saya cobakan 2 hari juga karena Pak Henry memberikannya pas sekalian teh dan kolagen itu. Kalau nggak salah isinya itu di berapa ya, 14 graman kalau nggak salah, 14-15 gram. Saya juga kurang ini. Cuma kemarin saya ngecek-ngeceknya, saya punya timbangan emas yang kecil tuh, yang biasa buat nimbang sabu. Nggak, sabunya dibuang aja, timbangan emas itu. Saya coba, oh ya sekitar gitu, itu 14 gram lebih, itu sudah sama saset ya. Itu rasa coklatnya enak, dan itu ekstrak. Jadi pada saat ada kayak lumpur coklatnya itu saya makan tuh. Terus saya makan dan itu ya gimana sih kayak kita makan coklat ekstrak gitu loh, dan itu enak. Dan memang saya itu punya apa ya, kalau gemuk kayak gini nih sering sakit kepala. Sering berasa sakit kepala. Jadi saya konsumsi itu, kok enak ya. Biasanya saya kalau bangun itu suka sakit kepala. Istri juga kadang suka nyiapin neoragin tuh. Ya saya rutin juga walaupun saya memang banyak teman-teman yang waktu cepat karena kegiatan saya kan
kalau kata anak sekarang sachet kayak gitu. Jadi cukup apa kemarin relax kita, dan mungkin dengan endorfin kita nih jadi keluar, dan kebahagiaan kita nih jadi lebih apa ya, nggak tahu saya feel yang dimana saya keluar dengan kondisi yang fresh. Dengan kondisi yang fresh itu saya cuma minum sekali kolagennya, satu hari cuma sekali, dan itu saya minum selalu malam, bukan pagi, malam, karena pagi kan saya aktivitas kan, menjelang setelah subuh saya berkegiatan beres rumah, itu langsung saya sampai pagi jam 2 jam 3 pagi sampai rumah, seperti itu. Dan itu ini saya spill lagi ya aja nih, jangan sampai terpayuda Pak, saya spill aja supaya Bapak Ibu nanti di saat mendapatkan atau dapat informasi dari Pak Henry, Pak Yuda, Bu Claudia, dapat informasi bahwa diabel kolagen sudah ready, wah itu harus segera